Selanjutnya, kami panggil peserta Sarhil Quran dengan nomor peserta S02 untuk menyelesaikan tugasnya. Peserta dengan nomor S02 akan membawakan syarahan dengan tema nasionalisme dalam konsep Islam. Peserta dengan nomor S02 akan membawakan syarahan dengan tema nasionalisme dalam konsep Islam. Peserta dengan nomor S02 disilahkan. Tes. Dikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kuasa Tunggal, pengatur kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Pemurah, pelimpah rahmah, Maha Penyayang yang kasih sayangnya tiada terbilang, dan Maha Pengasih yang tiada pilih kasih. Kemudian solawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, seorang nabi yang paling santun bahasanya, paling indah budi pekertinya, dan yang paling kuat menjaga amanahnya. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, akhir-akhir ini semangat nasionalisme menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Stigma negatif anti NKRI dan anti kebinekaan terhadap sekelompok umat Islam menjadi isu yang diperdebatkan. Masing-masing pihak mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang paling nasionalis, sementara kelompok lain dituduh berusaha untuk menepis. Hadirin yang berbahagia, betapa miris keadaan negara Republik Indonesia tercinta saat ini. Persatuan dan kesatuan hampir punah karena perbedaan suku, bangsa ataupun agama membuat bangsa Indonesia tenggelam ke dalam ranah yang begitu menyedihkan. Hadirin, komitmen kebangsaan sudah sejak dulu ditanamkan dalam hati sanubari warga negara sebagai sikap pembelaan. Cinta tanah air menjadi doktrin kebangsaan yang tidak dapat dielakkan dalam tatanan kehidupan. Satu nusa, Satu bangsa, Satu bahasa Indonesia.
Nasionalisme hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan persatuan bangsa, bukan menjadi isu yang membuat kita pecah dan tidak bertenggang rasa, membuat kita terjebak di ambang bencana. Padahal Islam, hadirin, sejak 14 abad yang silam telah membangun peradaban dunia atas dasar kebersamaan dan persaudaraan sesama manusia, tanpa memandang ras, suku, ataupun agama. Lantas, bagaimana konsep nasionalisme tersebut? Untuk menjawabnya, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan tema nasionalisme dalam konsep Islam. Sebagai rujukan dari syarahan kami, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروكم وتقسطوا إليهم إن الله يحب muqsitin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbafin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 234 menjelaskan, di antara sebab turunnya ayat ini adalah ketika Asma binti Abu Bakar, beliau mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asma meminta pendapat, "Ya Rasulullah, saya dikunjungi ibu kandung saya, Siti Kutailah, seorang yang musyrikah." Kemudian Asma bertanya kembali kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah saya berbuat baik kepadanya sedangkan ibu kandung saya seorang yang musyrik?" Kemudian Rasul menjawab, "Iya, tentu saja boleh.
Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka yang tidak membuat agamamu terkucil, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Hadirin yang berbahagia, nasionalisme merupakan sikap kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan etnis yang berlainan, Wilayah yang saling berkaitan, atau pengalaman sejarah yang sejalan, serta kepentingan untuk hidup bersama dalam satu negara kesatuan sebagai bangsa yang merdeka atas dasar kebersamaan dan persaudaraan. Nasionalisme hendaknya dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan ketahanan suatu bangsa secara bersama-sama, mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang terpendam dalam asa dan cita-cita. Saudaraku, isu anti NKRI dan anti kebinekaan pada saat ini muncul karena persoalan politik dan sosial yang amburadul merambat ke persoalan-persoalan lain yang timbul. Kita seperti bercerai-berai dan merasa terpukul, sehingga rasa cinta tanah air pun semakin tumpul. Padahal sebuah ungkapan bijak mengatakan, hubbul waton minal iman. cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Inilah hadirin yang kita jadikan sebagai acuan dalam membangun semangat persaudaraan dan kebangsaan agar menuju Indonesia yang jaya. Untuk meraih kemuliaan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum indallahi atqakum Inna allaha alimul khabir Sadaqallahul azim. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hadirin wal hadirat yang berbahagia. Menurut Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617
beliau menjelaskan bahwa kata syu'uban dan qabail merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan beragam, yaitu suku dan bangsa. Demikian pula yang diungkapkan oleh Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Jilalil Quran halaman 401 sampai 402 menjelaskan bahwa kata lita'arofu yang berarti keharmonisan, bahwasannya manusia dituntut untuk saling kenal mengenal, bukan saling menimbulkan perselisihan, pertikaian, bahkan perpecahan antar umat beragama. Betapa hatiku takkan pilu. Hadirin, Telah apakah rela bangsa yang besar betapa yang didirikan dengan bersusah payah hamba ditinggal oleh para pendahulu kita, dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan cucuran darah, dan perwira para pejuang kita, siapa para syuhada kita. lawan hati. Haruskah tercerai-berai? Haruskah porak-poranda hanya gara-gara kepentingan orang-orang tertentu, kepentingan golongan dan suku? Bangsa ini terpecah belah, bangsa ini tercerai-berai. Apakah rela negeri ini hancur hanya karena mengedepankan keegoisan semata? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tanah air Jaya Sakti. Hadirin, kita baru saja kehilangan sesosok pahlawan bangsa, seorang motivator Indonesia, Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie, Satu tumbuh yang telah membanggakan nama Indonesia di mata dunia. air Jaya Sakti. Wahai pahlawanku, jasa-jasamu akan kami ingat selalu. Semoga kau ditempatkan di sisi Allah Harum semerbak dan meninggal menambah dalam keadaan hari husnul khotimah. air Amin ya rabbal alamin. Sakti. Bukankah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang tentu tak cinta. United we stand, divide we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebagai penutup dari syaran ini, dapat kami simpulkan bahwa semangat nasionalisme merupakan perwujudan dari sikap iman yang benar, yakni sikap toleran antar warga negara dan sikap rela berkorban demi negeri Indonesia tercinta menuju Indonesia Jaya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Pergi ke sekolah membawa buku, duduk di kelas dengarkan guru. Apabila syarahan kami terlihat bermutu, jadikanlah kami juara satu. Wabillahi taufik wal hidayah, warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.